Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reja Muhammad, mahasiswa UPB Pontianak, Fakultas Hukum semester 3 kelas C. Mendapatkan tugas mempresentasikan sebagian tentang hukum administrasi negara. Dalam presentasi kali ini, saya akan menyampaikan tentang hubungan hukum administrasi negara dengan hukum-hukum lainnya. Sebelum itu saya akan memberikan sedikit pengertian atau definisi tentang hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara sangat sulit dilakukan mengingat banyaknya pihak yang satu sama lain mengungkapkan pendapatnya mengenai definisi dari hukum administrasi negara ini. Namun, di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi hukum administrasi negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Oppenheim mengatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan penggabungan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku yang terikat pada badan-badan tinggi ataupun rendah. Yang kedua, menurut Ade Bilinfan, hukum administrasi negara ialah keseluruhan hukum yang berkaitan dengan atau mengatur administrasi, pemerintahan, dan pemerintahan. Yang ketiga, menurut A.M. Donner, hukum administrasi negara ialah hukum untuk mengatur tindakan pemerintah atau penyelenggara pemerintah dalam hubungannya dengan warga negara yang sebagainya berasal dari pemerintah. Untuk secara umum, pengertian definisi itu ialah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum administrasi negara dengan hukum-hukum lainnya. Ada beberapa hubungan hukum administrasi negara dengan hukum-hukum lainnya. Di antaranya, yang pertama, hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Yang kedua, hubungan administrasi negara dengan hukum pidana. Dan yang ketiga, hubungan hukum administrasi negara dengan hukum perdata. Yang pertama, hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Hukum administrasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara. Kesamaannya terletak dalam hal kebijakan pemerintah. Sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu pada fungsi konstitusi atau hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah. Ada beberapa pakar yang saya ambil dalam hal menilai hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara, antara lain. Menurut Van Vollenhoven, badan kenegaraan tanpa HTN atau hukum tata negara itu lumpuh karena tidak mempunyai wewenang atau wewenangnya tidak berketentuan. Badan kenegaraan tanpa HAN atau hukum administrasi negara akan bebas sepenuhnya karena mereka dapat menggunakan kewenangannya tersebut tanpa terkendali. Yang kedua, menurut Oppenheim, hukum tata negara adalah ilmu hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam. Dan hukum administrasi negara adalah ilmu hukum yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Yang dimaksud dalam negara dalam keadaan diam ialah dia yang mengatur organisasi negara, hubungan alat pelengkap negara, susunan dan wewenang serta kewajiban warga negara. Sedangkan yang dimaksud dalam negara dalam keadaan bergerak ialah yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya. Yang ketiga, menurut Cronenberg, kita tidak mungkin mempelajari hukum administrasi negara tanpa didahului dengan pelajaran hukum tata negara. Dengan maksud, hukum administrasi negara tidak bisa berjalan dengan semestinya apabila tidak ada hukum tata negara. Jadi untuk kesimpulan, betapa eratnya hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Oke, kita lanjut yang kedua untuk hubungan hukum administrasi negara dengan hukum pidana. Ada beberapa pakar yang menilai hubungan antara hubungan hukum administrasi negara dengan hukum pidana antara lain. Menurut Utrecht mengatakan hubungan administrasi negara dengan hukum pidana terlihat dari segi penegakannya. Hukum pidana memberikan sanksi dalam penegakan hukumnya, baik atas pelanggaran kaidah hukum privat maupun kaidah hukum publik yang ada.
termasuk dalam hukum administrasi negara, maka dalam aturan Han juga banyak menggunakan sanksi pidana. Menurut Romain, hukum pidana sebagai hukum pembantu bagi Han karena penetapan sanksi pidana merupakan salah satu sarana untuk menegakkan Han, yaitu berupa penjara, kurungan, dan denda. Untuk kesimpulannya, bahwa apabila ada oknum atau seseorang yang termasuk dalam bagian organisasi negara yang sudah terikat dalam hukum administrasi negara melanggar aturan yang merugikan negara serta merugikan masyarakat, maka hukum pidanalah yang akan mengeksekusinya. Oke, yang ketiga, hubungan hukum administrasi negara dengan hukum perdata. Menurut Schoolhotten, hukum administrasi negara merupakan hukum khusus tentang organisasi negara dan hukum perdata sebagai hukum umum. Negara sebagai badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan-peraturan dari hukum perdata seperti peraturan-peraturan dari hukum perjanjian. Adaptasi kaidah hukum pada hukum perdata, ada perbuatan melawan hukum. Di dalam hukum administrasi negara, ada perbuatan melawan hukum pemerintah. Kesimpulan yang dapat diambil dalam hubungan hukum administrasi negara dengan hukum perdata antara lain: 1. Negara dan badan hukum publik dapat menggunakan peraturan-peraturan hukum perdata seperti jual beli, sewa, menyewa, dan lain-lain. Yang kedua, dalam hal penguasa atau pemerintah mengikatkan diri dalam perbuatan perdata, maka kedudukan pemerintah adalah sama dengan rakyat atau orang biasa atau badan hukum. Yang ketiga, dapat diterapkan asas lex specialis, derogat lex generalis, yakni hukum khusus mengesampingkan hukum umum, sehingga apabila suatu peristiwa itu diselesaikan berdasarkan aturan yang ada pada khusus administrasi negara atau hukum khusus. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang hubungan hukum administrasi negara dengan hukum-hukum lainnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita pelajari bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.